dan salam sejahtera. Walaupun kita tidak dapat berkumpul bersama-sama kerana wabak COVID-19 dan syarat-syarat PPKP, namun itu kita bersyukur kerana kita masih dapat mengadakan kebaktian bersama secara dalam talian. Ini adalah amalan norma baru yang harus kita lalui. Sekarang, marilah kita sedia hati dan tumpukan perhatian kita untuk kebaktian hari ini. Para jemaah yang dikasihi sekalian, kebaktian kita dimulakan di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 berkata, jika kita berkata bahawa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan Allah tidak di dalam hati. Tetapi jika kita mengaku dosa kita kepada Allah, Dia akan menetapi janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. Oleh itu jemaah sekalian, marilah kita imbas kembali kehidupan harian kita dan gunakan sedikit masa untuk semakkan diri sebelum kita membuat pengakuan dosa bersama. Mari kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, mohon supaya Dia mengampuni kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama. Ya Allah, Bapa Syurgawi, kami orang yang berdosa mengaku di hadapan-Mu bahawa kami berdosa dan tidak suci. Kami telah berdosa kepada Tuhan melalui pemikiran, melalui pertuturan, dan melalui kelakuan. Oleh itu kami mohon kepada-Mu, Bapa Syurgawi, ampunilah segala dosa kami dan sucikanlah kami daripada segala ketidakbenaran. Demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ini adalah janji Allah kepada kita. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Syurgawi, yang berbelas kasihan dengan kita, dan demi anaknya yang telah mati bagi pihak kita, Yesus Kristus penyelamat kita, telah mengampuni segala dosa kita. Kepada mereka yang percaya kepada Dia, Dia memberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah dan mengurniakan Roh Kudus kepada mereka. Sesiapa yang percaya dan telah dibaptis akan diselamatkan. Oh ya Tuhan, kurniakanlah hak ini kepada kami semua. Jemaah sekalian, kita akan teruskan kepada kita dengan pujian dan nyanyian. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat datang dalam ibadah di atas talian bersama dengan kami pada pagi ini. Sebelumnya kita memuji Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan pujian ini, yaitu Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu.
kita sama-sama angkatkan suara kita. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi kita angkatkan penyembahan ini. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Yesus. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batin kami Tuhan. Selidiki Batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Haleluya. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Kami ingin kembalikan segala ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih kerana mengizinkan kami dapat bersekutu memuji Engkau pada pagi ini. Sekalipun kami di tempat yang berbeda Bapa, sekalipun ada saudara kami di balik layar, namun kami percaya Tuhan kami disatukan dalam satu roh, satu jiwa, satu semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, dimanapun saudara-saudari yang berada Tuhan, kami mohon jamahan daripada Allah, hadirat daripada Allah terjadi secara langsung dalam kehidupan kami. Biar benar Tuhan, pujian, penyembahan, daripada kebaktian atas talian pada pagi ini Tuhan, ia tidak akan sia-sia, tapi kami akan pulang dengan sorak-sorai. Kami akan selesai dengan kemenangan, kami akan selesai dengan pemulihan datang daripada Allah. Kuasai suasana kebaktian kami di rumah kami masing-masing pada saat ini Tuhan. Kami percaya roh Engkau hadir dan sedang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ingin kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan, dan saya percaya setiap pribadi kita ada di balik di rumah sana siap memuji Tuhan, dan kita angkatkan pujian ini Saat Ini Ku Datang Lagi. Kepadamu Tuhan junjungan hidupku, ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, Kaulah segalanya. Hari-hari telah ku lalui,
tanganku, ganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Tuhan, Kaulah segalanya. Semua kita katakan haleluya, sorak hosana, haleluya. Puji bagimu, haleluya. Sorak hosana, terpujilah namamu, haleluya, haleluya. Sorak hosana, haleluya. Puji bagimu, haleluya, haleluya. Sorak hosana, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, haleluya. Hanya karena kebaikan Tuhan kita dapat memuji Dia. Saudara, saya percaya ada terlalu banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan kita sepanjang bulan April sampai ke bulan ini. Kita tidak dapat datang beribadah. Kita harus beribadah lewat daripada talian. Dan ia bukanlah sesuatu yang perkara yang biasa kita lakukan. Kadang-kadang kita katakan, saya tidak dapat menikmati hadirat Tuhan. Namun percayalah, pada saat hati dan jiwa roh kita benar-benar ingin mencari Tuhan, entah dimanapun kamu berada pada saat pagi ini, jamahan Tuhan akan terjadi. Karena saya percaya bersama Tuhan kita melewati segala badai kehidupan. Bersama Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, setiap musim kehidupan kita, bersama Dia kita akan lewati Dia. Mari saya mengajak kita mengangkatkan penyembahan ini dengan sikap doa kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, bersamamu Bapa, aku lewati segala badai kehidupan ini. Kita angkatkan penyembahan ini dengan sikap doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya Yesus. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan Kami Yesus, kekuatan. Tapi saya tak perlu cakap, you just start from the one way. Kali ini semua masuk sekarang. Engkau ada. Solo. Kamu punya musik dia dulu kan? Oke, saya buat. Bagi sedikit ruang untuk Anci baru saya masuk. Sebab dia harus itu. Kamu saya jalan dulu supaya dia mau cut. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku.
Kaulah segalanya, Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang kupandang, Kaulah yang kupandang. Oh, selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah di dalam hidup kami Tuhan, di dalam hidup kami Bapa. Kebenaranmu itu bagianku. Kau yang kupandang. Di dalam hidup kami Bapa, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melihat kepada kebenaran firman-Mu. Mari Kau terus berkarya dalam kehidupan kami. Hamba berdoa secara khusus Tuhan, apapun situasi yang kami hadapi pada saat ini Tuhan, baik dalam keuangan, baik dalam keluarga, baik dalam emosi dan sebagainya, hamba bertaruhkan dalam tangan Engkau Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya daripada firman-Mu pada pagi ini Tuhan, melayani setiap hati kami dengan lemah lembut. Dan kami percaya Tuhan, pada saat ini Engkau bekerja dalam kehidupan kami, menyatakan kuasa pemulihan-Mu Bapa. Kiranya Engkau terus bekerja Yesus, bekerja dan memulihkan setiap hati kami. Hanya kerinduan kami pada waktu ibadah atas talian ini selesai Tuhan, kami akan menikmati pemulihan yang baru. Kami akan menikmati kekuatan yang baru. Kami akan menikmati semangat yang baru datang daripada Tuhan. Karena bersama Tuhan kami lewati segala musim kehidupan kami. Bersama Tuhan kami lakukan perkara yang besar. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan ini. Ingin kami peralaskan semua ucapan syukur dan doa ini hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Marilah jemaat kita bersama-sama berdoa untuk isu-isu semasa kita. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini. Kami tahu Tuhan bahwa tiada yang lebih mulia, tiada yang lebih besar daripada Engkau. Tiada yang lebih sempurna daripada Engkau. Kami bersyukur Tuhan bahwa ada kesempatan ini untuk berdoa sekali lagi di hadapan-Mu, membawa doa-doa isu semasa di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan agar Engkau mempersiapkan, agar Engkau menyediakan hati-hati yang siap untuk terus mengejar hadirat-Mu dalam keadaan seperti ini. Kami berdoa Tuhan agar ada vaksin akan ditemukan secepat mungkin Tuhan untuk mengatasi virus dan wabak ini. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami agar mereka Tuhan terus berteguh hati dalam memimpin negara kami dalam mengatasi
krisis ini. Kami berdoa Tuhan, biar peluang-peluang pekerjaan akan wujud di mana-mana saja Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja kami, mereka yang berjaga-jaga di dalam roh dan jiwa kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya, kami naikkan ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Saya sangat bersuka cita bersama dengan anda, Lutheran Church Batu 11 Bahasa Malaysia. LCM Batu 11 Bahasa Malaysia sudah tidak asing lagi bagi saya. Oleh kerana Reverend Pamela merupakan teman karib saya. Begitu juga dengan sebahagian dari Bahasa Malaysia, saya sudah kenal cukup lama. Nah, pada hari ini, saya berterima kasih kepada kalian oleh kerana menjemput saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan melalui firman-Nya untuk kita pada hari ini. Baiklah saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita tunduk kepala, dimanapun saja kita berada pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di atas segalanya. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami menyerahkan setiap pribadi kami yang akan mendengar firman-Mu pada hari ini. Tuhan, apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada, persatukan kami Tuhan pada saat ini. Tuhan, walaupun kami berada di jarak yang berlainan, di tempat yang berlainan, namun pemberitaan firman-Mu, namun kuasa-Mu tidak akan terbatas, ya Bapa di surga, dengan hal yang sedemikian. Tuhan, pada saat ini, buka telinga mata hati rohani kami untuk mengerti firman-Mu, ya Bapa di surga. Dan bila firman-Mu menjadi berkat untuk setiap kami dan memenuhi setiap keperluan kami, ya Bapa. Inilah doa kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca Matius pasal 11 ayat 25 hingga 30. Mari kita membacanya bersama-sama, ya. Kalau ada Alkitab di tangan kita membacanya dengan suara yang nyaring bersama-sama dengan saya. Sekali lagi, Matius pasal 11 ayat 25 hingga 30. Begini bunyinya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerana semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal aku selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, kerana aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Hari ini saya ingin membuat kita mendengar, bahkan meresponi ajakan Yesus kepada kita. Teks yang kita baca sebentar tadi, saudara-saudari, seringkali kita dengar orang berkhotbah berdasarkan teks ini. Malah saya pun seringkali berkhotbah tentang teks ini, tapi lebih membahaskan tentang kelegaan emosi, bahkan bebanan-bebanan hidup. Namun pada hari ini, saya ingin membawa kita dari sudut yang berlainan, dari sudut yang sedikit mendalam dari teks ini. Maka oleh demikian saudara-saudari yang saya kasihi, tema kita pada hari ini adalah responilah ajakan Yesus. Responilah ajakan Yesus. Ajakan yang saya katakan di sini bukan sekadar pergi kepada orang yang memberi ajakan, tetapi ajakan ini merangkumi ajakan untuk mengikuti cara, itu untuk mengikuti gaya hidup orang yang memberi ajakan kepada kita. Berbalik kepada teks yang kita baca tadi, saudara-saudari, mari kita lihat hal yang pertama. Pertama, ajakan untuk merendahkan diri. Di dalam ayat 25 bagian terakhir berkata,
Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Dan seterusnya ayat 26, ya Bapa, inilah yang berkenan kepadamu. Orang bijak dan orang pandai yang saya maksudkan di sini adalah bukannya yang mempunyai IQ yang tinggi, bukannya yang mempunyai pelajaran yang tinggi, tetapi orang bijak dan orang pandai yang saya maksudkan di sini adalah orang-orang yang menggunakan pengertian mereka sendiri, yang bersandar dengan kekuatan mereka sendiri, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang tidak mau diperbetulkan, orang yang tidak mau belajar. Sikap ini adalah sikap yang tidak berkenan di mata Tuhan. Manakala orang kecil yang dimaksudkan di sini adalah bukannya orang budak kecil, namun orang yang tidak bersandar kepada pengertian mereka sendiri. Orang yang ingin belajar, orang yang ingin dituntun, orang yang ingin berubah, orang yang ingin dibentuk. Nah, sifat-sifat ini adalah sifat yang berkenan di mata Tuhan. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, sikap rendah hati sangat kita perlukan. Untuk ada sikap rendah hati tidak mudah, saudara-saudari. Namun, Tuhan Yesus mengajak kita untuk rendah hati. Untuk rendah hati bukannya sikap yang ditunjukkan sekali-sekala, tetapi rendah hati harus menjadi gaya hidup kita. Proses membina kerendahan hati bukan melalui kehebatan dalam perilaku dan tutur kata yang sekali-sekala, tetapi melalui respon bijak yang secara konsisten setiap hari. Nah, saudara-saudari yang saya kasih, mari bersama-sama kita meresponi ajakan Yesus kepada kita untuk rendah hati. Yang kedua adalah ajakan untuk datang kepada Yesus. Dalam ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ajakan Yesus kepada kita untuk datang kepada Dia, karena Dia ingin memberi kelegaan kepada kita, memberi pelepasan kepada kita dari beban-beban dosa kita, karena Dia ingin memberi kita hidup yang kekal, saudara-saudari. Tuhan menjemput kita, saudara-saudari, bukan sekadar supaya kita mengikuti karakternya, tapi Dia ingin melepaskan kita dari keletihan kita oleh karena akibat dosa kita. Seringkali saya temukan orang yang di dalam keletihan, orang yang di dalam stres, bukan karena orang lain, bukan karena tuntutan-tuntutan oleh karena kerja yang berat, tetapi ada sebilangan merasa terbeban, merasa keletihan, stres oleh karena gaya hidup mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena mereka sering menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudari. Maka saudara yang saya kasih, jemputan Yesus untuk kita datang kepada Dia, karena Dia ingin menyelamatkan kita dari hukuman dosa yang kekal. Maka oleh demikian, responilah ajakan Dia, karena Dia Tuhan yang menyelamatkan kita. Yang ketiga, saudara-saudari, adalah ajakan untuk menuntun hidup kita. Ayat 29 berkata, "Perkataan, pikulah kuk yang kupasang, mencerminkan campur tangan Tuhan dalam hidup kita." Campur tangan Tuhan dalam hidup kita, di mana Dia ingin menuntun kita dalam kehidupan kita ini. Kehidupan kita di dunia ini, saudara-saudari, tidak selalunya lancar dan mulus. Namun bila campur tangan Tuhan bersama dengan kita, kita dapat melihat permasalahan itu dengan cara dan respon sesuai dengan firman Tuhan, di mana kita akan meresponi dan melihat masalah itu sangat berlainan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Maka saudara yang saya kasihi, izinkan Tuhan
menuntun hidupmu. Izinkan Tuhan memimpin hidupmu. Bukan lagi menjalani hidup ini sesuka hatinya kita, tetapi mari jalani hidup ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, ajakan untuk belajar dari Yesus. Di dalam ayat 29, perkataan belajarlah padaku. Di mana Yesus mengajak kita untuk belajar daripada Dia. Yesus adalah teladan hidup yang sempurna, saudara-saudari. Maka oleh demikian, mari kita belajar daripada Dia. Saudara-saudari, kita tidak akan pernah taat akan firman-Nya jikalau kita tidak pernah ingin belajar daripada Dia. Kita tidak akan pernah taat menjalani tanggung jawab kita sebagai orang Kristen ataupun sebagai orang percaya jikalau kita tidak pernah ingin belajar daripada Dia. Ramai orang ingin mengajar, tapi tidak ramai yang ingin belajar. Mungkin engkau ketika ini menghadapi sesuatu dalam hidupmu, saudara-saudari. Bukalah hatimu, lepaskanlah egomu. Mari belajar sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudari, mungkin ketika ini engkau mengalami sesuatu dalam hidupmu. Mari melepaskan egomu. Mari membuka hatimu untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mungkin engkau akan menemukan bagaimana engkau harus mengubah cara fikirmu, mengubah gaya hidupmu, mengubah cara pelayananmu, mengubah sesuatu yang ada dalam hidupmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan lagi sibuk ingin mengubah sesuatu, tetapi mengubah cara engkau menghadapi sesuatu. Saudara-saudari, saya ingin menutup perkongsian firman Tuhan pada hari ini dengan sebuah cerita tentang kad jemputan. Pasti kita senang menerima kad jemputan. Kad jemputan yang cantik. Sama ada kad jemputan untuk pergi ke perkawinan, ataupun ke pesta, ataupun apa saja. Kad jemputan yang sangat cantik. Nama kita tertulis dengan sangat cantik di atas kad tersebut. Selain daripada nama kita, ada juga satu perkataan yang penting di atas kad itu, yaitu perkataan RSVP. RSVP adalah perkataan bahasa Prancis. Jika diterjemahkan dalam bahasa Malaysia adalah sila respon, bermaksud sila jawab. Namun tidak ramai yang memahami kepentingan perkataan RSVP ini, saudara-saudari, seperti sepasang suami istri ini, di mana mereka mendapat kad jemputan untuk pergi ke perkawinan. Mereka hanya membuka dan melihat siapa yang berkawin tanpa meresponi kad jemputan tersebut. Bila tiba masanya majelis perkawinan, mereka tidak hadir dan tempat mereka kosong, makanan mereka terpaksa diberikan kepada orang lain. Nah, malangnya betapa ramai orang seperti suami istri ini apabila menerima ajakan Yesus, menerima jemputan dari Yesus, namun tidak meresponinya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berharap engkau diberi pengertian, engkau disentuh oleh firman Tuhan pada hari ini, dan hatimu terbuka untuk meresponi ajakan Yesus, untuk rendah hati, untuk datang kepada Dia, untuk dipimpin oleh Dia, dan untuk belajar dari Dia. Jangan berputus asa menjalani kehidupanmu, saudara-saudari. Saya doakan engkau dikuatkan, engkau diberi kemampuan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan cabaran ini. Jangan berputus asa ya. Tuhan Yesus yang senantiasa memberi kekuatan kepadamu. Maka dengan demikian, mari kita tutup
pengkongsian firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan di atas firman-Mu yang kami dengar. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita kaki kami ya Tuhan. Ubah kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Dan kami beritakan firman-Mu melalui kehidupan kami. Sesuai dengan firman-Mu yang kami dengar Tuhan. Buka hati kami Tuhan untuk meresponi ajakan-Mu dalam hidup kami. Kesempatan yang indah ini Tuhan, saya ingin mendoakan jemaat di LCBM Batu 11 Bahasa Malaysia. Engkau menjaga mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau beri hikmat untuk mereka, Engkau lindungi mereka ya Tuhan. Setiap apa yang mereka kerjakan akan berhasil. Bagi yang dalam pergumulan hidup, Engkau sertai mereka ya Bapa. Tuhan, tolong mereka Tuhan untuk tetap kuat dan teguh. Pimpin langkah mereka Tuhan. Beri pengertian kepada mereka ya Bapa, bahwa Engkau Allah yang perkasa yang mengawal kehidupan mereka. Inilah doa kami Bapa, singkat dan tidak sempurna. Kami percaya Tuhan mendengar segalanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita menguat pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pada antara orang mati. Dia naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, dia akan kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat sekalian, mari kita sama-sama doakan doa yang diajari oleh Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bersama-sama, Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencubaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.